Nah, nampaknya memang semakin ramai saja ya, yaitu isu pemakzulan Gibran, isu untuk Gibran untuk diganti dan lain sebagainya. Dan bahkan ini ditanggapi oleh PDIP ya, DPP PDIP, Purnawirawan usul Wapres Gibran dicopot, legislator mereka tak mau bangsa ini rusak. Nah, apakah demikian ya? Kalau kita lakukan memang Gibran itu seolah-olah dipaksa untuk maju sebagai wakil presiden pada saat lalu. Itu indikasinya apa? Indikasinya sangat banyak sekali. Gibran yang hanya menjadi wali kota Solo yang belum sampai purna tugas hanya 2,5 tahun ya. Tiba-tiba ada putusan MK yang setidaknya usia di bawah 40 tahun bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan pernah menjadi kepala daerah. Bayangkan ya, menurut saya Gibran itu belum pernah menjadi kepala daerah. Dan menjadi kepala daerah itu seharusnya sampai purna tugas 5 tahun, 1 periode. Menurut saya itu baru purna tugas dari kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Gibran hanya 2,5 tahun, artinya masih separuh lah setidaknya untuk 1 periode. Memang terkesan dipaksakan. Dan di situ ketua MK ada Anwar Usman, bapaknya juga orang nomor 1 di Indonesia. Nah, memang terkesan dipaksakan. Belum lagi pada saat lalu juga rame ada Fufu Fafa ya. Ya, walaupun sampai saat ini pun masih belum ada yang mengaku atau pihak yang berwenang belum mencari siapa Fufu Fafa sebenarnya. Konon katanya sih bukan Gibran, tetapi ada yang mengatakan itu adalah Gibran 100% dan lain sebagainya. Kemungkinan terkait dinamika tersebut ya. Akhirnya ada Purnawirawan TNI yang menginginkan Gibran untuk diganti, dicopot dan lain sebagainya karena minimnya pengalaman, karena Gibran dirasa belum mempunyai kapasitas terkait menjadi wakil presiden. Ini juga sangat bohong sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, Koni Bakri itu sudah memberikan statement jauh-jauh hari. Ya, sebaiknya Gibran itu sadar dan mengundurkan diri. Itu sudah jauh-jauh hari ya di dalam podcast Abraham Samad. Seperti ini videonya. Harusnya nih Pak ya, kalau si Fufu Fafa sadar nih, mundur deh. Ya, seperti itulah. Apakah ya terkait desakan Gibran untuk mundur, Gibran diganti dan lain sebagainya, akankah Gibran mengundurkan diri? Kalau melalui konstitusi sih untuk mengganti Gibran menurut saya sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Apalagi untuk Gibran dimasulkan, menurut saya juga sangat sulit sekali. Beda halnya kalau Gibran ya merasa tidak pantas menjadi wakil presiden dan lain sebagainya karena tugas-tugasnya dan minim pengalaman, bisa jadi Gibran mundur dan diganti oleh wakil presiden yang mumpuni misalkan. Menurut saya itu cukup masuk akal sekali kalau Gibran mundur. Menurut saya statement dari Koni Bakri menurut saya sudah menjawab ya. Yang lebih masuk akal, Gibran sadar diri dan mundur. Apakah akan kejadian? Ya, kita tidak tahu. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah. Copot Gibran makin rame. PDIP sudah mulai ikut bersuara. Anggota Komisi 2 DPR, Presiden Prabowo harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji. Gegas Purnawirawan, TNI usul Wapres Gibran dicopot, legislator mereka tak mau bangsa ini rusak. Nah, dari sini dikomentari oleh Rang Tangeh, senyum dikit lah, Wapres bisa dimaksudkan bila mana pengkhianat pada negara, korupsi, penyuapan. Jadi kalau Cina goblok bisa tidak ya. Nah, menurut saya juga ada manipulasi setidaknya ya pada saat lalu di Mahkamah Konstitusi ya. Menurut saya sangat kental sekali. Menurut saya itu juga bisa saja menjadi jalan untuk Gibran dimaksulkan misalkan. Ya seperti itulah. Ini dari Kristanto, semakin seru nih nyimak presiden buruk atau penggantian Wapres terpilih yang sudah dilantik hanya karena underestimate. Padahal kesuksesan seorang pemimpin tergantung dari penempatan para pembantu-pembantunya. Menurut saya memang sangat berbeda sekali ya. Pada saat lalu di Bung Karno kita mendapatkan wakil presiden yang cukup keren, Muhammad Hatta, dan masih banyak wakil presiden yang lainnya, Tri Sutrisno, ada Pak Yusuf Kala, ada Kiai Ma'ruf Amin dan lain sebagainya. Menurut saya wakil presiden itu tidaknya harus mempunyai kepintaran yang lebih tinggi lah daripada Pak Prabowo Subianto. Seharusnya mempunyai kecakapan yang lebih tinggi lah daripada presiden.
mempunyai skill yang lebih tinggi lah daripada presiden. Ya seperti halnya pada saat lalu misalkan dari Pak Yusuf Kalla bahkan juga berhasil mengonversi minyak tanah ke gas LPG. Itu bahkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga saat ini, konversi minyak ke gas. Ya walaupun pada saat lalu ditolak, tetapi itu menurut saya ide brilian. Dan saya juga masih ingat ya terkait ucapan yang sampai saat ini diungkapkan oleh Pak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Nah itu apakah terkait Gibran untuk mengundurkan diri lebih cepat lebih baik? Ya kita tidak tahu ya. Udah purnawirawan baru bersuara, waktu berkuasa Orde Baru diam 1000 bahasa. Ya, yang merusak bangsa ini adalah korupsi, maling uang rakyat, tindakan yang otoriter. Tentu saja bangsa ini akan rusak kalau dipimpin anak kecil yang ya seperti itulah. Bahkan yang cukup unik lagi ya dari Erick Thohir. Erick Thohir bahkan mengakui sulit hilangkan korupsi di BUMN. Ya bagaimana bisa menghilangkan korupsi di tubuh BUMN? Pada saat lalu pemimpinnya juga terlihat melakukan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan oleh adik ipar dari Pak Jokowi, paman dari Gibran. Nah menurut saya pada saat lalu sangat bos sekali. Menurut saya itu bentuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan hanya korupsi uang saja. Menurut saya apa yang dilakukan pada saat lalu itu sangat berbahaya sekali. Bukan sekedar uang, tetapi akan ditiru setidaknya untuk beberapa tahun ke depannya terkait perubahan perundang-undangan, perubahan konstitusi yang diputuskan oleh adik ipar dari Pak Jokowi, Anwar Usman. Menurut saya itu lebih dari sekedar uang ya. Menurut saya nepotisme itu menurut saya sangat jahat sekali. Lebih dari korupsi, nepotisme itu, konspirasi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak heran kalau Erick Thohir ke KPK akui sulit hilangkan korupsi di BUMN. Lah KPK-nya sendiri pun juga kayak itu. Bahkan pada saat lalu juga ada pungli di rutan. Bahkan cuma diganjar untuk meminta maaf saja. Seharusnya kan ada hukuman yang setimpal lah, sehingga tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi ya seperti itulah, pantas saja lah pada saat lalu memang ada korupsi di tubuh Pertamina, bahkan juga yang mengaudit, bahkan juga komisarisnya seperti apa, yang mengaudit BPK-nya seperti apa, KPK-nya juga seperti apa. Tiba-tiba korupsi di tubuh Pertamina pada saat lalu khususnya di Patraniaga hampir mencapai 1000 triliun. Ini kan sangat lucu sekali. Kayaknya lembaga-lembaga negara untuk mengontrol setidaknya korupsi, kolusi dan nepotisme itu kayaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.